teman-teman motor Indonesia, kali ini di sebelah saya sudah ada Yamaha Grand Filano Hybrid skutik yang lumayan tinggi harganya di luar kelas Maxi Yamaha ya. Dia ini kalau nggak salah harganya sekarang udah 27 jutaan, jadi ada yang versi Neo, ada yang juga yang versi luxury-nya. Dan dengan harga 27 jutaan, kira-kira apa yang bikin menarik dari motor ini ya? Kalau gitu langsung aja kita ulas fakta-fakta menarik dari Yamaha Grand Filano. Fakta yang pertama adalah si Yamaha Grand Filano ini kalau nggak salah ya, ini jadi Matic keduanya Yamaha yang lampunya udah full LED. Karena sebelumnya itu ada Yamaha X-Max Connected dan yang sekarang ada di Yamaha Grand Filano. Apa aja yang LED? Nah, di sini nih, ini paling kelihatan sih DRL-nya. Ini kalau malam hari ngeliat ada DRL sepanjang ini gitu ya turunnya, itu udah pasti Grand Filano, nggak lain nggak bukan. Karena pabrikan-pabrikan lain nggak ada gitu yang pakai DRL-nya hampir setengah tameng ya, atau dasinya ini full gitu, menggaris gitu, keren banget. Kemudian di sini kita bisa lihat lampu utama juga udah LED, baik low beam-nya, high beam-nya. Kemudian juga ada sein. Sein ini LED sebenarnya titiknya cuma satu ya di atas ya, cuma dia pancaran sinarnya nyamber ke bawah gitu. Begitu juga dengan lampu belakangnya, ada standby lamp-nya atau DRL juga yang garis juga sama kayak gini, cuma warna merah. Kemudian ada titik-titik LED untuk remnya. Seinnya juga ada LED. Tapi ternyata ada satu yang belum LED teman-teman, yaitu lampu penerang plat nomor belakangnya. Itu ternyata masih pakai bohlam. Bohlamnya bohlam kecil sih. Kayaknya tuh di bawahnya kelasnya T10 sih, lebih kecil lagi. Dan itu ya warnanya masih kuning gitu ya, sedikit timpang sebenarnya sama Grand Filano yang udah full LED, putih-putih gitu, bagus lampu DRL-nya. Mungkin buat yang beli nanti atau yang udah punya bisa ganti pakai LED biar kalau malam kesan modernnya lebih kerasa gitu. Terus juga sayangnya juga kalau yang kami rasain gitu ya, lampu utamanya bagus sih tampilannya, desainnya bagus, reflektornya bagus, ada tulisan Grand Filano-nya juga, embossnya. Cuma kemampuan menyinari di malam harinya tuh agak kurang tebel sih rasanya teman-teman. Dia cakupan cahayanya lebar, cuma kurang fokus aja dan kurang tebel cahayanya, baik lampu deket atau lampu jauhnya. Sayang sih sebenarnya. Andai aja lampunya lebih terang, pasti dipakai malam harinya lebih enak sih. Fakta berikutnya ada pada posisi pengendara ya teman-teman. Jadi Grand Filano ini ternyata nyaman banget sih untuk posisi 170 cm kayak saya ini. Jadi yang bikin nyaman tuh apa? Pertama, posisi stangnya tinggi dan juga lebar. Jadi ini enak banget bener-bener buat berkendara harian tuh, nggak bikin lengan dan pundak tuh terbebani ya. Kemudian yang enak berikutnya adalah ruang kakinya sih. Ini lega banget teman-teman. Serius, ini ruang kaki lega. Dek sepatu 4243 juga masih lega banget. Di sini juga buat naruh barang juga enak. Gantungannya juga udah model carabiner hook. Ya, jadi dia ada pengaitnya dan ada penguncinya. Jadi barang kalau naruh minum atau naruh makanan ini gak gampang loncat nih kalau lewat posisi tidur atau jalan jelek gitu kan. Kenyamanan berikutnya itu dihadirkan juga dari joknya sih teman-teman. Jadi joknya ini enak banget. Enaknya apa? Lebar. Jadinya tuh untuk jalan jauh tuh enak banget, bisa benar-benar mengakomodir pantat pengendaranya maupun pemboncengnya. Jadi ini baik pengendara pembonceng ini sama-sama lebar nih. Tapakan pantatnya ya, lebar banget. Dan buat pembonceng, kakinya tuh enak banget. Karena apa? Lihat, busetnya ini gede banget teman-teman, lebar banget dan bahannya karet ya, jadi nggak licin tuh. Cuma emang kalau mau nurunnya tuh nggak bisa pakai kaki ya, agak susah sih kalau pakai kaki sih. Cuma takutnya kena bodi ini loh, dia kan warna ya. Bisa sih, cuma agak susah. Mending pakai tangan aja gitu kan. Terus dengan tinggi jok 790 mm, kita coba duduk. Untuk postur 170 cm, kalau duduknya agak mundur, jinjit sedikit sih teman-teman. Kalau dua kakinya napak ya. Kalau cuma satu yang napak, bisa geser pantat dikit, aman banget. Kurang napak, maju lagi. Nah, karena apa? Si jok ini kan lumayan lebar ya. Cuma dia makin ke depan tuh makin tirus. Jadi kalau kurang napak, duduknya agak maju dikit biar bisa napak kayak gini. Kalau udah jalan biar nyaman bisa mundur lagi gitu. Jadi lebih fleksibel sih, lebih enak gitu kan. Kemudian faktanya yang masih bersangkutan dengan posisi pengendara adalah sayangnya joknya yang lebar ini keras sih teman-teman. Jadi karakter busanya dan karakter kulitnya sih lembut ya, bisa dicubit tuh, lumayan lentur. Cuman emang karakter busanya sih yang nggak terlalu empuk. Jadi kalau berkendaranya agak lama atau saat berkendara tuh mungkin bawa tas gitu ya, agak kerasa cepet pegel, cepet panas sih pantatnya. Sayang banget nih. Andai aja empuk pasti enak banget sih. Udah dia lebar, empuk gitu kan pasti nyaman banget gitu. Kemudian di sini ruang kakinya yang besar yang bisa buat naruh barang ini sebenarnya agak sayang-sayang sih. Karena apa? Ini bahan bodinya tuh dia plastik ABS semua teman-teman ya. Ini warna semua, Jadi kalau bawa barang mungkin yang keras gitu ya,
pasti bisa bikin baret sih. Kayak di sini, karena ini motor tes karena jadi udah dipakai di sana sini warawiri gitu kan. Nah ini udah kelihatan nih baret-baretnya. Dan mungkin kalau kena sepatu pun bakal cepet kotor. Jadi di satu sisi itu bagus, warnanya bisa full gitu ya, bisa merata. Cuma di satu sisi juga ngejaganya harus hati-hati banget sih, biar nggak gampang baret. Karena kalau baret-baret masih jadi kelihatan kumal sih motornya bagian ini nih. Jadi harus hati-hati. Bisa juga sih dikasih stiker pelindung mungkin ya, biar lebih awet. Fakta berikutnya, kita ngomongin handling. Jadi si Grand Filano ini punya berat isi itu kurang lebih 100 kg teman-teman. Jadi masih masuk di kategori yang cukup ringan untuk sebuah Matic gitu ya. Makanya buat dipakai harian tuh enak banget sih. Nggak terlalu capek badan gitu ya, nggak perlu ngontrolnya tuh nggak terlalu berat gitu. Buat macet-macetan, kemudian juga buat warawiri ke kantor, ke komplek itu enak banget. Buat pengendara wanita juga cocok sih harusnya. Jadi badannya nggak capek-capek banget. Apalagi pengendara wanita kan tenaganya nggak sebesar pengendara pria gitu. Di balik handlingnya yang agresif, yang lincah itu, salah satu faktornya itu karena kayak kaki. Tentu aja dia pakai pelek ring 12 inci. Dan di sini dia tuh sama kayak Fazio ya. Jadi dia bannya sama, 110/70 mau yang depan ataupun yang belakang pakai Dunlop Smart Scooter itu. Cuma ada sisi plus minusnya sih teman-teman. Jadi karena ini dindingnya pendek gitu ya, per 70. Jadi kalau untuk lewat jalan rusak tuh agak kerasa tuh hentakan ke badan pengendaranya. Karena kan dindingnya tipis ya, jadi kurang bisa meredam. Beda dengan Frigo contohnya. Kalau Frigo tuh bannya per 90 dindingnya. Jadinya dia bisa lebih empuk rasanya gitu, bisa lebih meredam jalan jelek gitu. Kalau ini tuh agak kerasa, terutama kalau jalan keritingnya agak panjang dan dilalui dengan cepat gitu ya. Itu badan agak kerasa gentakan. Kemudian juga masih bicara kayak kaki, ban yang sama itu profilnya sama tuh rasanya agak aneh sih kalau dibuat cornering. Karena profilnya sama, jadi seolah-olah kayak kurang nurut lah. Nurut sebenarnya nurut ya, cuma kayak kurang ngegrip aja gitu. Karena kan si velgnya lebarnya beda nih, cuma bannya sama ukurannya. Jadi secara fitment sebenarnya agak kurang enak buat cornering. Cuma kalau buat harian itu udah cukup banget, cukup banget. Dan jangan lupa, si Filano ini dia punya rekomendasi tekanan angin cukup beda teman-teman. Jadi yang belakang tuh kalau kita bisa ngeliat di stikernya ya, di bawah joknya, Yamaha itu memberikan rekomendasi tekanan angin yang belakang itu 33 PSI. Normal lah ya, seperti ban belakang motor-motor 150, 125 pada umumnya. Cuma kalau yang depan itu cuma 22 PSI. Jadi emang kalau menurut awam mungkin kempes banget ya. Tapi ternyata setelah ditanya ke tim teknikal Yamaha itu udah diperhitungkan lah dari segi bobot, kemudian juga handlingnya, dari segi kekenyalan, semuanya udah diperhitungkan dan ternyata tekanan 22 PSI itu buat depan udah paling pas buat Filano. Jadi nggak perlu khawatir kekempesan karena udah di reset jauh gitu ya. Karena akibatnya kalau dipakai yang depannya disamain kayak motor lain gitu ya, misal pakai 27 atau 20 PSI, efeknya pasti bakal kerasa keras banget, gripnya jadi kurang dan handlingnya pasti jadi aneh lah, terlalu liar mungkin ya karena terlalu kencang depannya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke suspensinya. Nah, yang depan nih sama nih teman-teman. Jadi yang depan ini kasusnya sama kayak Aerox, kayak Frigo, Fazio, dan ini di Filano dirasakan juga ya. Jadi secara basic dia tuh terlalu empuk sebenarnya. Karena terlalu empuk, ketika baru dinaiki, shocknya langsung ambles, akhirnya sisa travelnya tuh tinggal dikit. Ketika sisa travelnya tinggal dikit, otomatis ketika lo jalan jelek, posisi tidur gitu ya, atau speed bump gitu-gitu, pastinya akan kerasa keras lah. Jadi karena lebih sering bottoming ya. Harusnya sih bisa dikoreksi ya, cuma ternyata masih kejadian lagi di Grand Filano. Sebenarnya kuncinya tuh agak gampang sih. Bisa di custom, kalian bisa ke tukang suspensi nantinya, entah setting oli shocknya atau suspensinya mungkin pernya pakai yang lebih keras. Nah itu urusan tukang shock lah, bagi-bagi rezeki ke mereka gitu kan. Kalau yang belakang ini aman banget, malah nih aman banget sih. Kalau dibandingkan Matic 125 Yamaha yang lainnya ya, sebelumnya itu kan keras-keras banget gitu, kayak di X-Ride, kemudian di Mio M3 atau Mio 25 gitu ya. Di Frigo pun itu kerasa keras belakangnya. Cuma yang sekarang di Grand Filano ini lembut banget dan travelnya panjang teman-teman. Jadi kayak dipakai boncengan dengan total bobot 150 kilo aja tuh masih nyaman. Nggak bottoming, jadi travelnya panjang, lembut. Terus juga ground clearance-nya cukup tinggi ternyata, walaupun dia ring 12 inci, jadi nggak gampang gesrot. Jadi ya plus minus lah. Kemudian kita masuk ke remnya teman-teman. Masih di kaki-kaki remnya. Yang ini remnya depannya pakai disc brake. Disc brake-nya kecil banget ya, kurang lebih 200 mm. Kaliper 1 piston, yang belakang masih tromol dan ada smart brake lock. Nah, atau rem tangan atau pengunci rem belakang lah. Itu berguna banget sih kalau di lampu merah atau di parkiran yang nggak rata. Terus juga karakter remnya nih Yamaha banget, empuk dan pakem banget lah kayak Matic Yamaha yang kecil gitu ya. Beda sama X-Max, mungkin kalau X-Max kasusnya remnya banyak yang rasa keras, akhirnya banyak yang upgrade. Kalau di Matic yang ini tuh enak banget. Jadi walaupun nih odometernya sebenarnya masih baru sih, baru mau 500 kilo, cuma udah pakem banget rem, udah bisa gigit gitu. Jadi nggak khawatir ngeblong. Seperti itu untuk area kaki-kaki.
Berikutnya, fakta lainnya adalah bagasi ya, atau kompartemennya ini di Vilano tuh oke banget sih gitu kan. Jadi, bisa kita lihat di depan, pertama dia punya ini, ada kantung di bawah kunci kontaknya, nih lumayan buat naruh sarung tangan mungkin. Atau bisa juga botol-botol minum yang nggak terlalu besar karena di sisi atasnya ini dia rada cekung gitu teman-teman. Jadi ada lekukan buat kunci kontaknya. Jadi kalau botol minum yang keras pasti akan ngeganjel dan terlalu besar gitu ya. Kalau botol minum yang plastik itu bisa agak nekuk dikit, jadi aman gitu. Tadi udah diceritain juga tengahnya ada si ini carabiner hooknya ini. Nah, kemudian bagasi di bawah joknya itu mencapai 27 liter. Itu karena tangki 4,4 liternya ada di bawah kaki pengendara. Nih, dia ada di sini dan masuknya melalui lubang di sebelah kiri gitu ya. Jadi sama kayak Frigo lah konsepnya gitu. Cuma dia sedikit lebih besar. Kita langsung lihat aja bagasinya. Bah, ini muat banyak banget sih teman-teman. Yang udah pasti itu muat sebuah helm, cuma tergantung shell-nya ya. Cuma kalau naik motor ini sih harusnya pakai helm-helmnya mungkin yang retro-retro, bogo-bogo gitu ya. Ya jadi itu pasti muat. Kalau helm yang half face yang kayak ada spoilernya, nah kayak gitu-gitu tuh mungkin agak nggak muat gitu ya. Cuma kalau helm yang retro-retroan muat kayak gini nih udah masuk, bisa lihat di gambar detailnya. Kemudian juga di depan helm, di tengah sama belakang ini masih ada ruangan lagi. Jadi bener-bener kalian tuh bisa nyimpen barangnya banyak banget. Kayak saya nih, saya bawa helm, bawa lap camois, bawa botol minum, bawa jas hujan juga, dan masih bisa masuk jaket juga masih bisa nih. Kemudian di Vilano ini disediakan juga ada lampu LED juga nih, kayak lampu penerangannya buat malam-malam, jadi lebih gampang kalau nyari barang di keadaan gelap. Cuma biar bisa aktif, posisi kunci kontaknya itu harus ada di posisi open. Nah, kalau ada di posisi off, dia nggak akan nyala nih lampu kontaknya. Jadi minimal harus open atau di on sekalian, gitu. Grand Vilano ini menggunakan mesin Blue Core Hybrid Yamaha. Ini udah yang generasi terakhir ya, atau yang terbaru. Jadi udah diaplikasikan juga di Fazio dan sekarang di Vilano. Dan mesin ini punya klaim tenaga itu sekitar 8 PS dan torsinya itu 10,4 Nm ya kalau nggak salah ya. Ntar bisa kalian lihat di data speknya. Dan karakternya sih sebenarnya ini enak di putaran bawah dan tengahnya sih teman-teman. Jadi ketika akselerasi awal atau ketika merayap-merayap di kemacetan atau cruising santai, kemudian kita mau gas, itu tenaganya langsung ada. Kecuali kalian suka speeding ya, apalagi yang suka ngejar-ngejar top speed, karena motor itu kayaknya nggak cocok deh. Jadi ketika di atas 80 km per jam, walaupun udah digas mentok gitu ya, dia kecepatannya nambahnya bakal lama banget sih teman-teman. Jadi emang dia, si Yamaha-nya ini, nge-mapping mesinnya ini tuh bukan buat yang speeding, buat yang nyari top speed, bukan kayak gitu. Jadi buat yang enak buat cruising, enak buat stop and go, ini enak sih. Apalagi kan ada bantuan si hybridnya ya, walaupun masih mild hybrid ya, atau hybridnya tuh masih yang basic banget. Dan fakta si hybridnya ini setelah beberapa kali atau beberapa hari dipakai, akhirnya menemukan fakta, yaitu hybridnya itu aktif ketika motornya itu mendeteksi dia pernah berhenti. Jadi kalau habis berhenti, kita akselerasi, kita gas agak dalam, itu dia bakal aktif. Itu di TFT display-nya bakal menampilkan gambar hybridnya gitu, muter-muter. Terus juga kalau kita di informasi volt aki, itu ketika hybridnya aktif tuh voltasenya bakal ngedrop banget teman-teman. Jadi kurang lebih tuh di 11,6 volt kalau nggak salah ya ngedropnya. Habis itu ketika udah jalan, udah running, dia bakal naik lagi pelan-pelan dan stay kurang lebih di 13,8 sampai 14,1 volt lagi. Jadi standby situ. Dan kalau kita jalan, terus kita kemudian merayap di kemacetan, walaupun di bawah 10 km per jam, kemudian kita berakselerasi, nah itu hybridnya nggak aktif. Jadi bener-bener kita tuh harus berhenti dulu, motornya tuh mendeteksi ini kendaraan berhenti, rodanya berhenti, beberapa detik gitu ya, kita berakselerasi baru hybridnya bisa aktif. Jadi nggak semerta-merta kita jalan pelan di gas botot aktif, jalan pelan di gas botot aktif lagi, nggak gitu. Jadi cuma aktif ketika motornya tuh habis berhenti, kayak gitu. Tuh saya juga baru tahu sih sebenarnya. Dikirain juga sebelumnya bakal aktif terus-terusan ketika kita mungkin jalan di bawah 20 atau di bawah 30 km per jam. Ternyata harus berhenti dulu, seperti itu. Kemudian ya hybridnya cukup terasa mendorong sih. Sebenarnya secara basic pun motor ini tenaga bawahnya udah lebih baik dibandingkan mesin 125cc generasi Yamaha yang sebelum-sebelumnya ya. Yang non maxi, artinya yang non VVA. Ini udah jauh lebih baik, jauh lebih kuat tenaga bawah dan tengahnya. Cuma dengan adanya tambahan si hybridnya kerasa lebih kuat lagi sih, walaupun emang sebentar banget ya, nggak nyampe 5 detik ya, kalau nggak salah cuma 3 detikan doang lah. Cuma ya lumayan lah buat bantu-bantu mungkin ketika nanjak dari posisi berhenti, atau ketika dari start di lampu persimpangan gitu kan, biar lebih cepet
saat berakselerasinya gitu. Kemudian juga di mesin ini udah kerasa perbaikannya tuh, ada di vibrasinya juga, vibrasinya minim. CVT juga halus ya, udah seminggu 2 minggu pakai ini juga masih kerasa halus, nggak ada gredek. Suara knalpot, suara mesinnya juga halus. Ya seperti itu, lumayan lah improvementnya di area mesin. Dan fitur-fitur pelengkap lainnya itu seperti biasa ya. Jadi ada smart key system yang dilengkapi juga dengan Answer Back system. Jadi nyari motor di parkiran tuh akan lebih mudah. Kemudian juga di motornya juga dilengkapi dengan stop start system yang akan mematikan mesin ketika sudah capai suhu panasnya, ketika voltasenya bagus. Jadi di persimpangan kalau ini aktif dia akan mati untuk mengefisiensikan bahan bakar. Jadi bahan bakar yang nggak berguna gitu ketika nunggu di lampu merah itu akan hilang. Harapannya ya akan membuat polusi udara lebih minim karena kan nggak ada asap gas buang yang terbuang dari knalpot ketika mesinnya mati gitu. Kemudian udah ada TFT display. TFT display ini lumayan oke juga. Jadi sebenarnya udah dibahas dari first impression. Terus kemarin juga Ari di Bali juga ngejelasin juga gitu kan ya. Jadi ini emang dia kombinasi, jadi ada layar digital di atasnya dengan ragam informasi Y-Connect. Jadi ada pesan, ada telepon masuk, ada app, ada baterai. Dan di bawahnya ada TFT display yang paling utama itu ada fuel meter, ada average fuel consumption, dan juga ada bar real time fuel consumption gitu ya, yang barnya. Kemudian juga ada jam, ada baterai atau volt, ada logo hybridnya, ada odometer, ada trip 1. Terus juga tentu aja ada Yamaha Connected, Yamaha Motorcycle Connect. Ya ini memudahkan pengendaranya lah untuk melihat segala informasi di motor. Juga bisa menampilkan informasi notifikasi di speedometer. Jadi nggak akan ketinggalan momen-momen tuh, atau ketinggalan ketika ada pesan mungkin ada penting atau ada telepon masuk ke penting, jadi nggak akan ketinggalan. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke penutupannya. Jadi motor ini dijual dengan harga 27.500.000 ya. Jadi ada yang versi Neo, ada yang Lux. Yang Neo itu warna-warnanya glossy-glossy kayak gini. Salah satunya yang ini, Dulu Blue. Warnanya tuh kayak poppy blue gitu ya. Jadi kayak ice blue gitu, lucu banget sih ini buat anak muda. Jadi warnanya terang-terang gitu. Kalau yang lebih premium atau kesannya lebih lebih elegan. Nah, itu ada yang tipe luxury itu warnanya apa ya? Kalau nggak salah yang matte blue, sama satu lagi black ya, kalau nggak salah ya, matte black ya. Ya itulah pokoknya. Dilihatin aja tuh gambar-gambar pilihan warnanya dari Grand Vilano. Jadi menurut teman-teman gimana dengan harga 27.500? Apakah layak dipinang dengan fakta-fakta barunya mungkin yang teman-teman baru tahu? Atau mungkin teman-teman udah ada yang punya motor ini dan mau nambahin fakta apa lagi yang kalian rasakan dengan Grand Vilano? Jangan lupa komentar di bawah, kita diskusi bareng di sana. Dan subscribe terus Motovlog Indonesia. Mampir-mampir ke channel kita yang lain juga ada Motovlog Indonesia. Ada juga channel di TikTok kami yaitu Motovlog Indonesia untuk melihat ragam-ragam yang lebih variatif ya konten-konten di sana. Jangan lupa di like, di komen, subscribe channel ini. Mampir-mampir juga ke website kami yaitu motovlog.id untuk melihat artikel-artikel baru baik motor maupun mobil di sana. Oke, kita sampai jumpa di video-video selanjutnya.